Terus ada apa persoalan apa? Iya, tidak Ustaz, kalau Roski datang ada sesuatu di media sosial tadi yang ramai Ustaz. Begitu Ustaz. Viral. Betul Ustaz. Batuk tuh. Tapi juga penting untuk digarisbawahi, ya. Keramaian itu tidak harus menjadi satu kontroversi. Artinya debat misalnya kan, atau naudzubillah ya saling adu karena argumentasi yang ilmiah sifatnya, tapi hanya untuk eksis, apalagi hanya untuk buat konten dan sebagainya, ya. Dan jangan juga punya inisiatif untuk bisa misalnya dalam tanda petik ya mempertemukan, dalam arti mengadukan ustadz ini dengan ustadz itu, yang tidak baik, ya. Jadi kalau kita alih fungsikan seperti kasus akikah tadi, ya, dalam konteks yang lebih bermanfaat untuk mencari satu tuntunan dalam Islam, yang kedua menguatkan keyakinan, yang ketiga menambah pengetahuan, keempat yang paling pokok menguatkan keimanan, ya, sehingga yang kelima kita jadi semakin lebih dekat dengan Allah dan baik dalam hubungan. Itu dasarnya. Jadi kalau nggak penting nggak usah disampaikan ke saya itu, ya, kecuali kalau ada hal-hal yang positif. Apa itu? Karena kan ini pembahasannya tentang yang apa namanya yang sering dilakukan oleh secara umum gitu saja. Salat Al-Fatihah Ustaz. Betul. Jadi mungkin ya ada kontroversi tentang salat Al-Fatihah yang sering dipakai untuk segala kegiatan itu, segala acara gitu-gitu Ustaz. Contohnya? Ya mungkin tentang peresmian apa atau apa gitu Ustaz. Peresmian bangunan, betul. Peresmian sekolah, apa membuka acara, Mungkin ya kayak syukuran rumah atau apa gitu Ustaz. dan rumah, kemudian apalagi Apalagi ya banyak mungkin kalau di banyak majelis-majelis, kalau buka dengan ya buka rapat gitu ya. iya. Masalahnya apa? Ada mungkin apa namanya sebagian yang membid'ahkan Ustaz. Seperti itu Ustaz. Ya, baik. Ya, pertama kita menghormati. Ya, jadi setiap orang memberikan pandangan itu sepanjang orang itu punya kompetensi, kan? Kemudian juga punya argumentasi ilmiah, kita dengar dulu, ya. Hormati bagaimanapun kan dia berpendapat. Nah, setelah itu kita punya kaidah di dalam Islam. Timbang setiap pendapat itu dengan dasar-dasar sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum itu yang pokok kan ada dua, ada Al-Quran, kemudian hadis-hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Cara mengetahui itu dan konstruksinya lewat kaidah-kaidah yang penjelasannya disampaikan oleh para ulama kita yang otoritatif. Maka di sini Nabi katakan para ulama itu yang otoritatif, pewaris Nabi, untuk menjelaskan. Kita nggak bisa mengakses langsung pada Al-Quran, pada hadis, ya, atau langsung memahami kecuali dengan turunan transmisi penjelasan Nabi yang disampaikan dari Nabi pada sahabat beliau, dari sahabat kalangan ulama. Di antara sahabat itu mengambil itu lalu meneruskan mengajarkan pada orang setelahnya, orang setelahnya, orang setelahnya. Nah, runtutan ini itu disebut dengan sanad dalam Islam. Itulah yang menjaga kemurnian, kebenaran, otentisitas, validitas ajaran Islam, sehingga tidak ada potensi untuk menyimpangkan dari standar-standar yang benar untuk beribadah. Itu yang menjadikan sampai sekarang kita sholatnya nggak ada perbedaan, Qurannya terjaga, amalan pokok dalam Islam rukun yang 5 semua sepakat tidak ada perbedaan. Jelas sampai sini? Nah, bila sudah paham tiga hal ini, mari kemudian kita timbang ya bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat, ya. Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba itu langit terbuka. Ya, secara singkatnya ya turun malaikat Jibril alaihissalam lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Absyir bin Uraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya, ya kan? Nah, dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya, ya. Lihat nih komennya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sampai ujungnya saja, ya.
lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu ya, illa mu'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu setelah itu berpotensi dikabul kalau benar berdoanya ya. Nah sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawasul. Tawasul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustaz itu konsep tawasul adanya? Langsung disampaikan. Di mana surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi semua orang yang beriman, ya kan, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Tahu ilaihi wasilah. Jadi kalau orang misalnya ingin sesuatu ya yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan, nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan ya? Nah doa itu bagian dari tawasul, amal soleh, itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah dia minta kepada Allah kan, pada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah doa ini bagian dari tawasul. Nah apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, permudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Nah, kemudian yang meminta kita membaca itu bagian dari tawasul siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Fungsi sholat apa? Ya betul, dia ada 5 fungsi sholat ya, yang paling pokok yang ada itu ada dalam Quran. Di antara 5 ini menariknya ketika sholat 5 kali yang pokok yang paling kan. Nah 5 kali sholat ada 5 keutamaan dalam Quran yang paling pokok tentang sholat. Di antara 5 itu bila sholat kita benar itu mempercepat terkabulnya doa.